Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah para finalis. Salah satunya adalah juara 2 di Lomba Stand Up Indo CPNS gelombang kedua. Ada Mr. Haikal, Mr. Rian, dan Mr. Loba-Loba. Bukan, Mr. Sultan. Kita akan ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan komedi, udah pasti. Sisanya ngobrol ngalor ngidul aja. Biar saling kenal, sapa dulu dong. Dari sebelah kanan saya, Halo, nama Haikal, biasa dipanggil Al. Anak Lutsmawi. Yakin anak KTP Lutsmawi emang? Emang lahir di Lutsmawi, cuman lebih sering ke Bandung. KTP lahir di Lutsmawi. Berarti bukan tipu-tipu ya? Bukan, lebih sering ke Banda. Jadi Tapi kita bahas Lutsmawi sedikit boleh? boleh. Oke, siap. Sebelah Haikal ada. Perkenalkan, nama saya Rian Finisa, Oke. asli dari Banda Aceh. Ya. Ini orang pajak nih, jadi kita akan membahas sedikit tentang perpajakan Boleh. untuk orang-orang yang seharusnya nggak kena pajak. Iya, siap. Lalu ada miliarder di sebelah kanan kita. Halo, nama saya Sultan. Saya bukan orang-orang kaya, tapi saya kayak orang-orang. Ya, itu udah dipakai beberapa kali ya sebenarnya. Udah agak basi. Ya dari Sultan aja dulu deh. Sultan, ini kan kita udah rampung ya acara yang kemarin itu. Lomba untuk pertama kalinya, mungkin sama untuk sebagian orang pertama kalinya juga. Apa yang Sultan dapat dari acara tersebut dan teman-teman baru? Yang salah satunya udah berani itu. Udah berani untuk public speaking di tempat umum. Dan kalau masalah teman-teman nih udah buka wawasan. Karena bertemannya nggak dengan orang sebaya lagi, berteman sama om-om, kayak om-om ini. Oh, oke. Berarti Sultan merasa yang paling muda ya? Ya, Gimana bergaul sama orang yang lebih tua? ya enak bang, karena buka wawasan, tambah dewasa itu. Tapi punya teman sebaya juga kan? Punya bang. Punya. Terus Rian, ini Rian agak menarik nih sebenarnya, karena dia backgroundnya tuh stan ya, anak stan nih. Benar, Ceritain tentang stan, bro, dikit. Stan itu, Dan kenapa bisa nyasar sampai ke Aceh sini? jadi mungkin bagi orang Aceh, stan ini masih kurang familiar ya. Mungkin di Aceh itu yang paling familiar tuh IPDN ya, atau dulu tuh STPDN. Dulu STPDN. Dulu sekarang STPDN, IPDN Oke. namanya. Sama stan juga, dulu stan, sekarang udah namanya PKN stan. PKM stan. PKN stan. Tapi Jadi sama-sama akademi akuntansi nih. sama masih sama. sekolah yang Namanya sama. aja berubah Namanya aja berubah. Oke. Jadi STAN tuh kepanjangannya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jurusan di STAN tuh pas zaman saya masuk tuh masih lumayan banyak. Ada pajak, ada bea cukai, ada perbendaharaan negara, ada manajemen aset, ada pajak bumi bangunan, sama NPWP masuk mana? NPWP masuk ke pajak. Oke, pajak personal. Pajak Apa sih kepanjangannya? apanya NPWP? Nomor pokok wajib pajak. Wajib pajak. Ya. Itu berlaku bagi perorangan ya, bukan instansi ya? Atau ada juga NPWP perusahaan? Ada perorangan sama badan dibagi dua. Oh, dibagi dua. Berapa Indonesia dapat pajak per tahun? Asik. Dan berapa yang ditit? Nih kita bahas yang masih dekat aja ya. Tahun 2022 APBN kita tuh kan sekitar 2.100 triliun lebih lah. Duit semua tuh? Duit semua dong. Duit semua. Dan itu saya bawain di materi pertama saya kemarin. Oh, ada materi tentang pajak? Ada di awal ya? tentang APBN dan hampir 85% itu bersumber dari pajak. Jadi sekitar 1.800 triliun itu dari pajak. Pajak kita bisa nggak buat bayar utang negara? Salah satunya emang guna pajak untuk itu. Cuman mungkin ada prioritas masing-masing ya. Ada yang primer, mungkin untuk pendidikan dulu, kesehatan. Oh, Udah ada ininya. paling prioritas tuh untuk pendidikan dan kesehatan. Ya, pastilah. Kalau di Aceh sendiri pertumbuhan pajaknya bagus atau karena beberapa medsos kita baca, wah ada yang ini, ada yang itu, gimana? Oh. Lu sendiri berapa lama udah di perpajakan Aceh? Bukan di karena sempat di Jakarta juga kan ya? Kalau di Aceh berapa ya? 4 tahun lah mungkin, 4-5 tahun lah. 4-5 tahun. Sebenarnya pajak nih terbagi dua. Pajak kendaraan lari kemana? Nah, nih menarik nih. Jadi banyak orang yang nggak tahu tuh
semua pajak tuh sama. Sebenarnya sumber pajak tuh terbagi dua. Ada pajak pusat, ada pajak daerah. Nah, saya ini yang ngelola pajak pusat. Ngelola Yaitu pajak pusat. ya PPN, PPh orang pribadi dan sebagainya macamnya tuh masuk ke pajak pusat. Sedangkan kalau ke daerah itu kayak bangunan, hotel, rumah sama kendaraan tadi itu jadi Itu masuk ke daerah. Ke daerah. Kas Jadi daerah. uangnya masuk ke APBD namanya. APBD. Bukan APBN. Nah, kayak gitu. Berarti kalau di kendaraan, kalau ada plat-plat luar daerah, memang itu mempengaruhi pendapatan pajak daerah. Daerah Ke dia, tersebut ya. daerah masing-masing. Misalnya banyak mobil di Banda Aceh ini plat B masih, berarti larinya tetap ke Jakarta, Ke Jakarta pajaknya. tetap, benar. Makanya disosialisasikan untuk balik nomor. Ya, Kayak benar. mutasi gitu-gitu benar. Benar sekali. Bapak sendiri suka bayar pajak? Kalau karyawan pajaknya Aku pernah belum dipotong nggak? nyampe situ ya. Yang mana? Pernah dipotong nggak? Kalau gaji seorang karyawan dipotong pajak nggak? Oh, enggak. Kebetulan Nggak ada? manajer kami baik hati. Mungkin dia bayar pakai duitnya sendiri. Oh, jadi masuk Aku ke- dengar abang ini tadi Ada rasa deg-degan kayak ya? lagi urus BPJS. Padahal yang duduk sini Sultan. Terlalu berat ya. Iya, iya, iya. Nggak, menariknya tentang pajak ini kan sebenarnya ya kita tahu lah ada penyelewengan pajak segala macam. Sementara kita ngebangun sebuah peradaban atau negara Ya. itu kan memang dari pajak awalnya Ya, untuk betul. infrastruktur, Jalan raya dan kan, lain-lain, ya. infrastruktur. Tapi manusia-manusia kayak Gayus itu kan jadi merusak kepercayaan masyarakat. Ya, betul. Sebenarnya bapak ini kan punya kapasitas Mm-mm. untuk ngebedah tentang pajak. Jangan-jangan dia anak buahnya juga ya. Oke, lu sendiri kerja di, nah, ini kan di hotel ya. Ya, Maksudnya berbau-bau dengan wisata dan segala macam. Itu kan ada pajak tersendiri ya. Apa disebutnya ya? Kalau pajak pajak usaha ya. Milik Bukan badan bukan usaha. hanya usaha tapi hiburan dunia hiburan kan tinggi ya. Kalau nggak salah 30%. Masuk ke daerah pajak hiburan. Oh, masuknya ke daerah. Tapi Hotel dia termasuk dia pajak bisa daerah? dia bisa sampai 30% itu apa sih alasannya? Kayak misalnya kan kita beli minuman nih yang di luar 5.000, kalau udah masuk ke tempat hiburan tuh bisa 30. Itu pertimbangannya apa sih? Jadi tiap daerah beda-beda. Oh, tiap daerah beda-beda. Tarif pajaknya mungkin beda-beda. Kalau kami kan template seluruh Indonesia. Jadi aturan langsung dari Menteri Keuangan tetap diterapkan seluruh Indonesia. Masing-masing daerah punya pajak yang berbeda-beda. Mungkin kok di Aceh, Kebijakannya beda-beda. iya ekonominya masih kurang, mungkin ya kan tujuan pajak tuh nggak membebankan masyarakat sebenarnya, tapi untuk mensejahterakan. Jadi kalau emang nggak sanggup, jangan dipaksa. Mungkin kalau di Bali kenapa tinggi ya, Ya. kita lihat ekonomi di Bali Oke. kayak gimana gitu kan. Jadi kalau nanti ada perbedaan tarif pajak di tiap daerah, ya itu karena tergantung daerahnya sendiri buat kebijakannya kayak gimana. Kalau hubungannya dengan komedi, kalau dari seorang pelaku pajak sendiri ada nggak korelasinya Maksudnya gimana? antara perpajakan dan dunia komedi nih? Karena kan Rian backgroundnya orang pajak, tapi tiba-tiba masuk komunitas komedi. Itu keresahan apa emang yang dirasa atau ingin dibawakan dari seorang pelaku pajak? ada nasabah yang aneh-aneh. Pasti. Contoh paling ya sebenarnya kalau di daerah-daerah terpencil kayak mungkin di pelosok-pelosok ya, Ya. itu banyak hal-hal lucu sebenarnya yang Kita dirasakan. siap-siap ketawa nggak nih? Mungkin karena gini, kalau mungkin audiensnya orang pajak denger pasti lucu Oh, iya. sekali. Iya. Karena emang Contoh. gini lah ya, kami kan pajak pusat ya, Ya. tapi yang sering datang ke kantor kami tuh ya orang mau bayar pajak motor, pajak rumah, salah. Sering itu. Dia udah antri capek-capek kan. Itu salahnya di mana, Bro? Maksudnya kok bisa misu gitu? Nah, karena kebanyakan masyarakat Aceh itu mindsetnya masih menyamaratakan bahwa Ya udah pajak semua. Padahal kalau kendaraan samsat. Iya, misalnya, benar gitu kan. tuh. Jadi mau bayar pajak ini, oh ke kantor pajak. Padahal Bumi dan bangunan beda lagi. beda lagi. PBB gitu ya. Nah, Mungkin ada Sultan nggak mau bayar pajak jadi ya, nggak? bisa jadi kan. Atau habis ulang tahun mau bayar pajak ulang tahun malah ke kantor ya. Kalau penghasilan pajak yang kayak pelaku-pelaku dunia hiburan begitu, dia masuknya pajaknya pajak apa namanya? Misalnya kayak artis gitu kan, nggak ada ini nggak ada itu, tapi ada manajemen. Itu pajak apa? Masuknya disebutnya? pajak penghasilan. Oh, tetap Ya. pajak penghasilan. Jadi Berarti ini dipukul rata ya? Pukul rata ya, namanya pribadi orang memiliki penghasilan masuknya pajak penghasilan. Sultan sendiri pernah bayar pajak atau punya keresahan tentang pajak nggak? Gimana? Kesel nggak sama orang pajak?
Atau di sekolah, dia di sekolah belajar pajak nggak? Boleh ya. Nggak ada ya. Nah, itu salah satunya dari kantor Direktorat Jenderal Pajak merumuskan namanya inklusi pajak. Jadi nanti Di kurikulum. di masuk. kurikulum Masuk. dari SD udah belajar pajak. Karena kenapa? Biar tahu gitu bahwa pajak itu emang penting di negara Indonesia nih, negara yang mengandalkan pajak. Karena belum ada, kalau dibilang selain pajak kita belum nemuin kan di Indonesia. Ya. Jadi untuk saat ini ya pajak ininya Untuk bertahan hidup. untuk bertahan hidup negara kita. Kalau kita bicara zaman dulu tuh jatuhnya upeti. Umpeti. Umpeti ya, bayar ke Iya, kerajaan sebenarnya dari atau kerajaan udah ada tuh. kesultanan. Iya. Kalau kita masuk lagi ke Islam jatuhnya zakat, gitu-gitu Zakat. ya. Tapi karena ini pemerintahan masuknya ke pajak. Negara kita negara Indonesia yang mengoptimalkan pajak ya udah. Kemarin materi apa ya? Yang soal pajak. Maksudnya premisnya itu apa? Premisnya itu Premis dia nih. enggak. Apanya pajak? Itu yang semifinal, yang pas show pertama babak grup itu gini. Jadi kan orang Aceh ini masih beranggapan kalau udah bayar zakat nggak mau bayar pajak. Padahal pajak itu udah dirasakan dari mereka lahir beda. udah terasa. Kayak jalan raya yang kalian lalui iya. itu dari pajak. Jadi kalian kalau pas lahir mau ke rumah sakit emang nggak lewat jalan raya. Iya. Kalau nggak mau bayar pajak buat jalan sendiri. Iya. Berarti pajak yang dalam tanda kutip bayar zakat tuh ke sana. Itu Zakat vertikal. kan Itu ke vertikal, akhirat. Iya. vertikal, ya. Ini untuk negara kita, negara Ini Indonesia. Hablum Minannasnya perpajakan yang diatur oleh pemerintahan Iya, tersebut, ya. benar. Makanya abis itu saya bilang gini, kalau orang Aceh mindset masih kayak gitu, nggak ada yang mau bayar pajak, nanti rumah sakit Zainal Abidin nggak kayak gitu. Pasti nggak maksimal jadinya. Malah ruku. Bayar Enggak, kita kecelakaan mau masuk ruang UGD, nggak ada ruang UGD, ada ruang UKS. Bukan dioperasi, dikasih minyak kayu putih. Jadi premisnya gitu kemarin. premisnya gitu. Cuman masalahnya penonton di Plaza Aceh, Kemakan nggak tuh? Kemakan nggak nggak kemakan, jokesnya? Nggak pusing. kemakan. Apaan nih? Orang mikir dulu nih. Mikir dulu. Iya, mikir dulu. Itu gitu. sosialisasinya ya. Balik lagi karena nggak semua orang sadar pajak pertama, Nah. terus punya ilmu tentang pajak. Benar. Ditambah pajak itu apa juga dia nggak tahu. Masih bingung. Nah, intinya dia bayar pajak aja. Benar. Karena kayak kita masuk tol, bayar tol itu sebenarnya kayak pajak ya. Tapi Ya. kalau di luar kan begitu udah lunas udah gratis tuh tol ya. Kalau di Indonesia terus ya seumur hidup bayar. Iya, pokoknya kan kalau orang kita tuh beranggapan bayar harus nikmatin hasilnya langsung. Ya, padahal udah dinikmati. Udah dinikmatin, cuman Tanpa karena dia- dinikmatin bersama-sama, tanpa mereka dia sadari. nggak berpikir itu kenikmatan. Ya. Dia pengennya nikmat yang dia rasakan sendiri, Sendiri. yang nggak bisa dong. Kita sama-sama. Iya, sama-sama. Dan kita itu sama halnya kayak PLN. PLN kan kayak itu. Kita selalu merasakan hidup lampu. Pas mati baru salahin PLN anjing. Padahal kan kita selalu menikmati. Bang Mumun dong nih. Nah, begitu orang sama kayak orang banyak dibantu. Saking banyak dibantu, ketika nggak dibantu sama sekali, kita benci sama orang nih. Kenapa nggak bantu lagi? itu makanya mindsetnya kita harus Nah. wawasan lah, harus lebih toleransi sih sesama manusia. Jadi ada jokes tuh. Kalau tentang itu ada jokes orang Aceh begini. Apa tuh? Datang seseorang, kita sebutnya si A. Si A datang ke si B mau minjem 500.000, ya kan? Terus dia bilang, bro pinjem duit dong 500.000. Wah nggak ada, cuma ada 200, ya kan? Dikasih lah 200. Besokannya pada saat ditagih, dia bilangnya apa? Kan kamu masih ngutang 300. Kan tadinya mau minjemin 500 kata dia. Jadi dibalik sama dia. Iya. Yang orang minjemin yang dianggap ngutang. Mungkin di pajak pikirannya begitu juga. Bisa kali jadi, mereka. ya mindsetnya masih belum klop aja. Iya, 500 jadi 300 itu lucu banget tuh. Kenapa jadi kita yang ngutang? Iya, udah mau Kemarin dipinjemin masih, ya. Iya, kemarin masih 200 katanya. Itu lebih ke nggak tahu diri sih. Nggak tahu. Sultan tuh. Sultan tuh sering begitu tuh. Emang masalah duit tuh sensitif kali. Iya, Makanya aku hindari kali utang tuh. Makanya utang. aku Mendingan kasih ya. yes, Ya, mendingan ada kasih. 10.000, 20.000 kasih aja dah. Karena utang adalah senjata terbaik untuk menghancurkan pertemanan. Sangat. Udah aku lalui. Banyak terjadi. Makanya aku kemana-mana pakai celana kayak gini. Gara-gara duit tuh pecah. Biar kelihatan gembel aja nih. Cuma pertemanan, Persahabatan. saudara pun Betul. bersaudara. Makanya aku pakai celana kayak ini selalu biar dilihat gembel. Ya. Jadi orang nggak pinjam utang. Padahal Rusak. celana yang robek Nah, begini nggak mahal bisa. loh, ya kan? Padahal Iya. celana yang robek begini mahal. Kalau brand tertentu yang ngeluarin Tapi lebih kalau mahal kita daripada di kampung celana nih, yang utuh. nggak ada duit anak nih. Oh. Ngapain kita pinjam?
Bahannya sama, cuma tambah Balenciaga udah beda. Betul, beda harga langsung. Nggak salah lagi. Langsung beda. Kasih Sultan dong, dia mau ada ngomong apa kali. Nanya-nanya. Nah, dia nggak tahu kan, dia mau biarin kita challenge nih. Katanya dia mau jadi moderator. Mau jadi moderator kan. Wawasan kami luas. Ya. Atau yang punya unek-unek di hati. Oh ya pajak, kan rokok tuh ada pajak bang kan? Oh, cukai. Cukai itu masuk ke Cukai. Itu masuk ke cukai. Makanya tadi terbagi sebenarnya APBN kita tuh 85% dari pajak. Sisanya tuh hibah, Oh, cukai. 85% ya? Iya, makanya besar. Makanya Tinggi banget banyak yang kalian nggak tahu kan. Tinggi banget. Kalian nggak mau bayar pajak. Nah, makanya saya paling kesel tuh sama istilahnya tuh free rider. Kalau di istilah kami. Kenapa? Ya. Istilah gini, dia nggak bayar tapi dia menikmatin hasilnya. Iya, Emang iya, bangke iya. orang-orang Saya kayak gitu. orangnya. Aduh. Makanya. Iya, free Terus rider. kalau ada jalan-jalan berlubang becek dia paling ini kenapa Iya, nggak iya. diperbaiki? Dia yang viralin Iya, lagi, harusnya, ya kan? harusnya kalau ada saya tuh, ibu bayar pajak nggak? Langsung punchline tuh. Tadi menarik tuh tentang cukai dan 85% APBN itu dari pajak ya. Benar, benar. Berarti tinggi banget ya. Tinggi, memang ya. iya. Itu sisanya tuh dari mana? Cukai, hibah, Hibah. macam-macam. Hibah itu biasa siapa yang ngasih hibah? Nah itu saya kurang tahu kalau masalah Belum hibah. ada tuh ya. Belum tahu Maksudnya juga. instansi kah, perorangan kah? Atau luar karena negeri. hibah itu sendiri kan ada regulasinya juga Benar, ya. benar. Di saat kita mau hibah tanah misalnya, itu ada legalitasnya juga bahwa ini sudah dihibah secara legal gitu. Benar, Nggak benar. cuma sekedar lisan. Benar. Jadi di saat orang ngebangun sesuatu udah jelas, oh ini emang tanah hibah dari sini, tapi lembaga yang di bawahnya ini. Gitu. Iya. Jadi bang, ngomong-ngomong soal pajakan, kalau pajak monopoli itu masuk ke mana bang? Iya, keren, komedi. Berarti cocok nih dia nih, nyulik-nyulik dia cocok. Demi Sultan, coba dijelaskan. demi Sultan saya- pajak monopoli masuk mana tuh bang? Pajak monopoli masuknya kemana? Ini dipotong viral nih. Cie. Ke monopoli. Ya nggak ada lah. Iya. Tapi dari permainan monopoli banyak memang kita belajar tentang sebuah negara kali ya. Sebuah Iya, negara benar, kali ya. benar, Ada benar. pajak di situ, ada ini, ada itu. Lebih ke pajak. Kenapa dia kepikiran soal monopoli? Coba tanya. Ya, kenapa Sultan? Mencari punchline. Iya, berarti perjalanan mencari punchline. Judul video ini nanti begitu ya. Kayak di bio WA bang. Video ya. Monopoli tiba-tiba. Tapi bagus sih selipannya itu. Udah dikit-dikit kayak Rispo lah ya, mirip ini. Iya. Haikal kan seorang pengusaha juga nih, ya. Ada brand modelis ya kalau nggak salah ya. Itu bayar pajak nggak? Cie. Kalau masih usaha kecil-kecilan kayaknya belum sampai tahap itu. Belum ya? Ini sebenarnya bahas pajak ini sebenarnya berat juga bagi aku. Walaupun PPN itu kan sebenarnya udah dibayar. PPN itu masuknya kemana bro? Kan itu dibayar konsumen ya? Ya, jadi sistem PPN itu ditanggung oleh si pembeli. Contoh, mobil. Ya. Harga mobil segini 300 juta, PPN 11%. Ya udah ditambah. Jadi si pembeli bayar nggak 300, 400 misalnya. Ya. Nah nanti PPN itu bisa dialihkan lagi ke si misalnya dijual lagi. Misalnya dari satu orang komputer lah lebih gampang. Udah dibeli sama retail, Barang dijual bekas, lagi. Ada nggak PPN barang bekas? Barang bekas kayaknya nggak ada lagi. Ada udah ya, hilang barang PPN baru -nya. Ya. Dibayar oleh si konsumen sekarang berapa? 11% ya? 11% sekarang. ya? Dulu 10. 10. Berarti ada kenaikan 1%. Ya, karena gini, PPN itu kan pajak pertambahan nilai ya. Sebenarnya di PPN, PPNBM itu dikenakan buat barang-barang mewah. Ya, PPNBM itu berapa persen? PPNBM berapa ya? Saya lupa juga. Karena banyak orang ngakalin kalau pulang dari luar negeri, tag-nya dicabut. Iya, benar. Karena kalau masuk ke Indonesia itu Pasti jadi mahal, PPNBM. iya. Makanya ada beberapa daerah tuh yang daerah bebas, daerah kawasan bebas. Contohnya Batam. Kayak Batam, Dulu Sabang pernah, tapi Sabang sekarang udah nggak lagi. Iya. Jadi Batam tuh kenapa barangnya murah? Karena tidak ada pajak dan cukai. Nggak ada pajak. Tapi Anda keluarkan barang dari Batam, Ya, sulit. nggak bisa. Misalnya HP,
HP-nya boleh keluar, kotaknya tidak akan keluar. Iya, Kena kotaknya. sama penjaga bea cukai. Sama kayak mobil mewah. Sama, Mobil benar. mewah di Batam juga murah, Ya. tapi ya cuma sekitaran Batam. Sekitaran Kayak kita Batam, zaman ya. dulu di Sabang ya. Hmm. Nah, itu kenapa tuh ada otonomi khusus begitu? PPN. Ya PPNBM di daerah tertentu. Iya, Kayak karena- hari ini kan tinggal Batam nih. Oh, yang kawasan bebasnya itu. Mm-mm. Kurang tahu juga ya kenapa Batam Bisa eksklusif, kenapa? Apa karena eksklusif dia gitu. dekat dengan luar negeri? Apa untuk menghidupkan? ya daerah salah tersebut? satunya mungkin menghidupkan juga Ekonomi daerah tersebut? Kalau kayaknya gini sih, kenapa Sabang dulu pernah dibuat daerah kawasan bebas biar banyak biar produk luar tuh masuk ke situ, Pasar bebas. transit ke situ ya. Biar menghidupkan daerah tersebut juga, salah satunya itu. Oke. Kita cukup lah ya ngobrolin pekerjaan ya. Benar. Nah, kurang lebih kan tuh pekerjaan tadi. Satu lagi apa deh topiknya yang pengen kita bahas? Bebas dari abang aja. Ya, Enggak, enak tadi tuh ada gaya hidup deh. Gaya hidup, boleh? Gaya hidup. Kita bicara dari vape dulu. Ini Raja Vape. Ngerokok nggak? Aku merokok nggak? Pernah tapi? Pernah. Pernah. Beberapa kali pernah. Untuk bergaya aja. Bergaya aja. Beberapa kali- Bukan edik ya? Nggak kecanduan berarti? Tidak kecanduan. Hmm. Sudah berapa kali mencoba berusaha, tidak kecanduan. Tidak kecanduan. Akhirnya beralih ke gaya hidup. Vape ini gaya hidup sebenarnya. Sebenarnya kalau asap rokok wangi kayak aku bisa juga. Aku kalau lebih merasa ke itu situ ya. kurang nyaman, Lebih ke aku situ ya. vape. Karena di vape sendiri kan ada nikotinnya juga Betul, sebenarnya. betul. Walaupun taste-nya beda-beda, kita bisa milih gitu ya. Tapi pun kalau misalkan abang-abang ini pernah lihat aku merokok, itu jangan abang Tegur lihat. aja. Apa gimana? Kemarin bilang nggak isap rokok, itu aku lagi bergaya. Oh, lagi. Karena bagi aku isap rokok tuh lagi bakar tuh keren li nampak ya, ya. betul. Kalau kayak di video gitu ya. gaya hidup ya. Ya, kayak Thomas Shelby. Lebih ke kebutuhan hidup Ya. malah kalau perokok ya. Ibaratnya dia lebih rela nggak punya duit segini ya mas segini beli ini apa rokok aja deh gitu. Nasi padang aja lah. Kebutuhan hidup tuh kalau bagi orang perokok. Tapi kalau vape sendiri emang buat selingan enak, tapi nggak bisa. Gue sendiri pernah nge-vape, Ya. tapi rokoknya tetap nggak bisa dibuang gitu. Jadi Oh, gitu. vape juga, abis vape bakar rokok, bisa begitu. Rokoknya tetap nggak bisa dibuang. Kalau murni vape doang, kayaknya masih pengen ngerokok. Sebegitu parahnya adiktif ya. Ya. Karena yang bahaya dari rokok sebenarnya adiktif kan. Bukan tembakaunya ini. Aku nggak itu, tahu nih apa tapi anugerah kecanduan. apa pokoknya udah capek wisap pokoknya bercandu kan harus keren. Nah, tapi ada satu momen pernah di Rukiah Pakai rokok. hitungan hampir 15 detik hilang sama sekali rasa kepengen ngerokok, bahkan disuruh ngerokok lagi nggak enak rasanya. Kenapa tuh? Tempatnya nggak jauh dari sini. Jadi waktu itu pernah pengen berhenti ngerokok di Rukiah kan, di Rukiah 15 detik, 20 detik, 30 detik murni nggak pengen ngerokok lagi. Begitu kita suruh bakar rokok, disuruh bakar emang nggak mau start, bakar aja lagi. Itu nggak enak rasanya. Kayak pertama kali kita ngerokok masih inget batuk-batuk, di sini nggak enak, Ya. langsung begitu. Tenggorokan berat ya. Dan nggak ada rasa sugesti untuk pengen nyoba. Biasa kan kalau perokok itu sugesti ya, ngelihat film dia ngerokok kita pengen ngerokok, ngelihat teman ngerokok kita pengen ngerokok. Iya. Sugesti itu hilang total. Bisa begitu. Makanya bagi perokok vape itu sebenarnya ya selingan, bisa dibalik sama dia. Dia tetap nge-vape tapi rokoknya nggak bisa dibuang. Tetap dia punya rokok juga. Ya. Tapi kalau yang nggak kecanduan, murni bisa nge-vape doang. Kayak beberapa Yang ini aja pro kontra kan sebenarnya, ada bahaya nggak bahaya juga. bahkan yang lebih bahaya bilang ini. Iya, pro kontra Bahaya. karena ini cairan dan segala macam. Banyak lah pro kontra. Makanya rokok ini yang buat rokok tuh nggak berhenti di situ aja. Mereka buat rasa-rasa juga rokok rasa-rasa, ini. iya. Yang bulat-bulat tuh Jadi yang dipencet pakai gigi itu ya. Betul. Kalau nggak habis. Dan masuk ke gaya hidup pada akhirnya, ke Nah. lifestyle, ya kan? Nggak cuman sekedar emang enak secara ini secara itu, tapi lebih ke gaya hidup karena gadgetnya beda-beda, ya kan? Terus brandnya juga beda-beda, harganya juga beda-beda. Akhirnya yang nge-vape bisa di klasifikasi lah ya. Ada yang emang ya murahan itu mah, wah ini mahalan gitu. Setuju nggak disebut vape itu gaya hidup? Ya, setuju. Karena jangankan itu kita nge-vape nih, keluarin asapnya banyak penuh gaya. Ya. Oh iya, bisa Ayo, bulat-bulat. bisa digaya-gayain, betul. Ada yang love you malahan. Yes. Ngomongnya ke sana kalau Ada love love you. Ada yang bentuk muka Megawati kan. Kasih.
Ya secara undang-undang juga nggak boleh sih. Di kotaknya juga ditulis kan di bawah umur 18 Iya, Pandi tahun. juga ada rokok nih. Kenapa? Rokok kan berbahaya. Berbahaya. Kita tahu semua. Tapi banyak ngisap. Hmm. Nah, jadi perusahaan rokok taruh yang ayam bolong lah ini ya, yang kanker-kanker lah. Makanya pas ada kejadian, saya udah bilang di kotak rokok. Ya. Ya nggak salah saya. Tapi percaya gak sebegitu masifnya penjualan rokok, tapi petani tembakau itu nggak ada yang berhasil. Kenapa bisa gitu? Karena tembakau yang dibeli sebenarnya murah. Yang bikin rokok mahal sebenarnya cukai. Cukai. Coba kita tanya sudut Pengedarannya. pandang orang pajak. Pajak lagi. Itu petani rokok atau petani tembakau itu semuanya bisa dibilang nggak sejahtera lah. Sebenarnya yang salah bukan pajaknya, Kalian tapi yang salah adalah bos rokok. bos rokok, Ah. bos rokok. Petaninya disuruh kerja. Karena kita sama-sama tahu kan, kalau di luar negeri rokok itu mahal banget. Jadi orang yang mampu beli rokok atau ngerokok atau perokok itu emang dia kasta ekonominya udah tinggi. Coba aja ke luar negeri, harga rokok bisa ratusan ribu mungkin. Kita lihat saja orang terkaya di dunia siapa yang punya jarum. Dan kalau ngobrol lebih dalam lagi soal rokok, yang bikin rokok tuh orang Yahudi. Awalnya Dan di Yahudi nggak boleh ngerokok. Bayangin, yang bikin rokok nggak boleh ngerokok. emang orang Yahudi Dan tuh nggak diperbolehkan ngerokok. pinter dah. Dia tuh menciptakan sesuatu, dia kalau tahu itu banyak berbahaya dia nggak pakai. Dia Yang buangnya penting keluar. cuan. Buangnya keluar. Nah, orang Indonesia termasuk target market untuk semua produsen. Iya. Karena bangsa kita doyan belanja. karena ya sesuai dengan nama negara kita, negara berkembang. Konsumerisme. Bener. Dulu Cina kan sama seperti Indonesia. Ya. Cuman Cina menutup diri. negara Cina pemimpinnya pinter, langsung merubah. Sehingga sekarang jadi Mau bilang pemimpin kita nggak pintar gitu. tunggu Sultan jadi pemimpin aja. Mungkin ada perubahan. Kayak podcast sih penuh titik. Somas. Ini kan hampir 30 menit nih ya. Ah. Untuk sesi pertama kita cut sambil nunggu Bang Akbar. Jadi ntar kita uploadnya ada part 1, part 2, part 3 gitu. Boleh. Sambil kita ngobrol-ngobrol, ngerokok apa segala macam. Boleh. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Setuju gak? Setuju. Biar brainstorming dulu. Yo, Ya kak? boleh. Yaudah guys, kita tutup di sini. Nanti lanjutannya di part 2. This is a work of art.